Saya Ajeng akan menjelaskan tentang UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini mengatur bahwa aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya, wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya. UU ini terdiri dari 141 pasal, jadi kita hanya akan membahas pokok-pokoknya saja. Kemudian untuk memulai, kita ingat-ingat lagi apa itu definisi ASN. ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian jenis, status, dan kedudukan. ASN terdiri dari dua jenis, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Status PNS adalah sebagai pegawai tetap yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPK, statusnya adalah pegawai dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh PPK sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ASN. Kedudukan pegawai ASN sebagai unsur aparatur negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah dan harus bebas dari pengaruh serta intervensi semua golongan dan partai politik. Berikutnya fungsi, tugas, dan peran ASN. Fungsi ASN ada 3, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Dari fungsi tersebut, ASN memiliki tugas yang pertama melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Kemudian peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Kemudian jabatan dalam ASN. Jabatan dalam ASN dibagi menjadi 3, yaitu jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Jabatan administrasi dibagi menjadi 3, yaitu administrator, pengawas, dan pelaksana. Administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan pengawas bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana, dan jabatan pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Yang kedua adalah jabatan fungsional. Jabatan fungsional dibagi menjadi 2, yaitu fungsional keahlian dan fungsional keterampilan. Yang ketiga adalah jabatan pimpinan tinggi yang berfungsi untuk memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN pada instansi pemerintah. Nah, jabatan ASN ini diisi dari pegawai ASN, tapi untuk posisi tertentu dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan sesuai Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang hak dan kewajiban ASN. ASN memiliki hak berupa gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan khusus untuk PNS mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Selain hak-haknya, ASN juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila, UUD, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan, dan yang terakhir menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah kelembagaan. Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan, profesi, dan manajemen ASN. Beliau mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada Kemenpan RB yang berwenang dalam perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN.
Kemudian kepada Komisi Aparatur Sipil Negara yang berwenang dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan sistem merit, serta pengawasan terhadap penerapan asas kode etik dan kode perilaku ASN. KASN merupakan instansi non-struktural, mandiri, yang bebas dari intervensi politik. KASN berkedudukan di ibu kota negara. Selain itu, Presiden juga mendelegasikan kekuasaannya kepada LAN dan BKN yang berada di bawah Kemenpan RB. LAN berwenang dalam hal penelitian, pengkajian kebijakan manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN. Sedangkan BKN berwenang untuk menyelenggarakan manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN. Selanjutnya adalah mutasi, penggajian, dan penghargaan. Setiap pegawai negeri sipil dapat dimutasi tugas dan atau lokasi dalam satu instansi pusat, antar instansi pusat, dalam satu instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, serta perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Kemudian untuk penggajian, pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada ASN. Gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Selain itu, ASN mendapatkan tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan untuk PNS, tunjangan sesuai peraturan untuk PPPK. Penggajian tersebut dibebankan pada APBN untuk ASN di instansi pusat dan dibebankan kepada APBD untuk ASN instansi daerah. Selain itu, penghargaan juga berhak didapatkan oleh ASN, berupa tanda kehormatan, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan, serta khusus untuk PNS berhak mendapatkan kenaikan pangkat istimewa. Yang terakhir dari subbab ini adalah pemberhentian. Pemberhentian untuk PNS ada 5 jenis. Yang pertama, diberhentikan dengan hormat, diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, diberhentikan tidak dengan hormat, dan diberhentikan sementara. Sedangkan untuk PPPK, pemberhentiannya berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja. Dibagi menjadi 3 kategori, yaitu dengan hormat, dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemutusan hubungan perjanjian kerja dilakukan tidak dengan hormat. Halo, saya Dwiki Krisna Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori-teori etika. Teori-teori etika ini untuk memperoleh kemudahan dalam mengupas persoalan etika dan sebagai panduan untuk menentukan benar atau salahnya suatu tindakan, keputusan, dan kebijakan. Dan sesuai RPS, di sini kita akan membahas 3 macam teori, yaitu teleologi, deontologi, dan keutamaan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu teori teleologi. Teori ini menyatakan bahwa nilai moral suatu tindakan ditentukan semata-mata oleh konsekuensi atau tujuan dari tindakan tersebut. Nah, benar atau salahnya suatu tindakan ditentukan oleh hasil atau akibat dari tindakan tersebut. Akibat dalam hal ini adalah konsekuensi baik. Oleh karena itu, kebaikan merupakan konsep fundamental dalam teori ini. Teori teleologi ini dibagi menjadi 3, yaitu egoisme etis, altruisme, dan utilitarianisme. Yang pertama, egoisme etis. Egoisme etis yaitu suatu tindakan benar atau salahnya dinilai dari akibat terhadap si pelaku. Selanjutnya, altruisme yaitu kebalikan dari egoisme etis. Baik buruknya suatu tindakan dinilai dari akibat tindakan tersebut terhadap orang lain. Kalau yang utilitarianisme ini gabungan atau paduan dari egoisme etis dan altruisme, yaitu baik buruknya tindakan itu dinilai dari akibat tindakan tersebut bagi siapa saja, baik dari pelakunya maupun dari orang lain. Gitu.
Yang kedua yaitu teori deontologi. Berbeda dengan teori yang tadi, teleologi, yang mana dilihat dari tujuan atau konsekuensinya. Kalau teori deontologi, kita melihat dari sisi sifat atau hakikat perbuatan itu sendiri. Jadi kata deon berasal dari kata Yunani yang artinya kewajiban. Teori deontologi menekan pada pelaksanaan kewajiban. Lalu pertanyaannya, apa itu kewajiban menurut deontologi? Sangat sulit untuk menjelaskan definisi dari kewajiban untuk deontologi, namun dengan memberi contoh mungkin akan lebih mudah untuk kita memahaminya. Berikut contohnya. Pertama yaitu tidak boleh menghina, yang kedua membantu orang tua, yang ketiga membayar hutang, yang keempat tidak berbohong. Jika ditanya secara langsung, apakah boleh menghina orang? Ya, jawabannya pasti tidak boleh. Terus, apakah boleh membantu orang tua? Tentu jawabannya harus. Semua orang terima bahwa berbohong adalah buruk dan membantu orang tua adalah baik. Nah, kira-kira seperti itulah kewajiban menurut deontologi. Selanjutnya, teori yang terakhir yaitu teori keutamaan. Teori ini adalah teori yang memandang sikap atau akhlak seseorang. Tidak seperti teori deontologi yang tadi, yang mempertanyakan apakah suatu perbuatan tertentu adil, jujur, atau murah hati, melainkan apakah orang itu bersikap jujur, adil, atau murah hati, atau dan sebagainya. Membicarakan tentang karakter apa saja yang membuat seorang sebagai orang yang baik secara moral. Karakter yang umumnya dianggap sebagai keutamaan moral sebagai berikut, contohnya keberanian, kejujuran, kesetiaan, keandalan, dan sebagainya. Dapat dilihat sendiri. Nah, setelah kita melihat paparan sebelumnya, kita mengetahui apa yang membedakan dari ketiga teori tersebut. Yang membedakan yaitu apa yang dilihat sebagai penentu suatu tindakan atau perbuatan tersebut dinilai baik atau buruk. Kalau teori teologi itu melihat dari konsekuensi dan tujuan tindakan sebagai penentu baik buruknya suatu tindakan. Nah, kalau deontologi kita melihat dari hakikat perbuatan itu sendiri. Keutamaan kita melihat dari sikap atau akhlak seseorang. Perkenalkan, saya Nurlina Sari Sarumpait, absen 28. Di sini saya akan menjelaskan konsep hak dan kewajiban. Hakikatnya, setiap manusia itu memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada diri mereka masing-masing. Bahkan sejak lahir, manusia itu sudah memiliki hak yang disebut dengan hak asasi manusia. Pertama, kita akan membahas mengenai hak. Apa sih hak itu? Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan segala sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan, kekuasaan yang benar atas sesuatu, atau untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Intinya, menurut Profesor Dr. Notonegoro itu, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan. Dalam konteks warga negara, hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Di sini ada beberapa hak yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya itu ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, ada hak untuk hidup, hak untuk membentuk keluarga, hak atas perlakuan yang sama di depan hukum, maupun hak untuk mendapatkan pendidikan. Untuk selanjutnya, hak-hak yang lain itu bisa dibaca dalam Undang-Undang Dasar 1945 mulai dari pasal 27 sampai pasal 34. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam hak. Ada hak legal dan hak moral.
Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum. Contohnya itu adalah hak yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ataupun hak warga negara. Kemudian hak moral. Hak moral itu didasarkan atas prinsip atau peraturan etis. Contohnya itu adalah seorang pengusaha itu membayar pekerja wanita lebih rendah padahal kinerjanya lebih bagus dibandingkan pekerja pria. Maka majikan tersebut melakukan hak legal namun melanggar hak moral. Kemudian ada hak positif dan hak negatif. Hak positif itu memiliki sifat positif. Jika seseorang berhak bahwa orang lain berbuat sesuatu untuk dirinya. Misalnya itu adalah hak atas pendidikan, pelayanan, dan kesehatan. Kemudian ada hak negatif, yaitu hak yang bersifat negatif. Jika seseorang bebas untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu, misalnya hak mengemukakan pendapat. Kemudian ada hak khusus dan hak umum. Hak khusus itu timbul karena suatu relasi khusus antar manusia atau karena fungsi khusus yang dimiliki satu orang dengan orang lainnya. Contohnya itu misalnya dalam kegiatan pinjam-meminjam uang antar manusia dengan adanya perjanjian pengembalian dalam waktu tertentu. Kemudian ada hak umum yaitu hak yang dimiliki manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu, namun dimiliki karena semata-mata ia manusia. Contohnya itu adalah hak asasi manusia. Selanjutnya itu ada hak individual dan hak sosial. Hak individual adalah hak yang dimiliki individu terhadap negara, di mana negara tidak boleh mengganggu setiap orang untuk mendapatkan hak individunya. Contohnya itu adalah hak beragama. Kemudian ada hak sosial, yaitu segala hak yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat dalam kaitannya untuk kepentingan bersama di dalam satu negara. Contohnya itu hak untuk mendapatkan pelayanan publik. Kemudian ada hak absolut. Hak absolut itu berarti mutlak tanpa pengecualian, berlaku di mana saja dan tidak dipengaruhi oleh suatu keadaan atau situasi tertentu. Namun ternyata tidak ada hak yang absolut. Menurut ahli etika, kebanyakan hak itu bersifat hak prima facie ataupun hak pada pandangan pertama, yang artinya hak itu berlaku sampai dikalahkan oleh hak lain yang lebih kuat. Setiap manusia itu kan memiliki hak untuk hidup dan merupakan hak yang sangat penting, yang artinya bahwa manusia itu memiliki hak untuk tidak dibunuh. Namun ini tidak berlaku dalam segala keadaan tanpa alasan yang cukup. Misalnya seseorang yang membela diri akan penyerangan terhadap dirinya itu memiliki hak untuk membunuh jika tidak ada cara lain yang dapat dilakukan. Seharusnya di sini hak untuk hidup atau hak atas kehidupan ini bisa dianggap sebagai hak absolut. Namun ternyata kalah oleh situasi, keadaan, ataupun alasan yang cukup. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai apa itu kewajiban. Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan ataupun keharusan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Intinya bahwa kewajiban itu adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan ataupun diberikan. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, selain mengatur hak warga negara, juga mengatur mengenai kewajiban warga negara. Beberapa kewajiban warga negara diantaranya yaitu membayar pajak, membela pertahanan dan keamanan, menjunjung hukum dan pemerintahan, menghormati hak asasi, dan wajib mengikuti pendidikan dasar. Ada masih banyak lagi kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan bagaimana hubungan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu memiliki hubungan kausalitas ataupun sebab akibat, di mana hak itu dapat didapatkan setelah dilakukan kewajiban. Misalnya itu seorang pekerja akan mendapatkan upah ataupun gaji setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak juga dapat didapatkan seseorang sebagai akibat dari terpenuhinya kewajiban oleh orang lain. Misalnya itu, mahasiswa itu memiliki hak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari
terpenuhinya kewajiban oleh dosen, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Hak dan kewajiban itu seharusnya adalah seimbang. Namun di Indonesia itu terkadang terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 dikatakan bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Pemerintah wajib membiayainya itu bisa berarti bahwa pemerintah itu menyediakan fasilitas pendidikan yang mumpuni bagi setiap warga negaranya. Namun ada saja daerah-daerah di Indonesia seperti daerah-daerah yang terpencil ataupun terpelosok itu fasilitas pendidikan itu masih sulit untuk diakses. Itulah yang menjadi contoh salah satu ketimpangan antara hak dan kewajiban. Baik, saya Syihabuddin Ahmad, absen 35, akan melanjutkan bahasan kita yang keempat, yaitu konsep moral. Kita awali terlebih dahulu dengan pengertiannya. Moral dalam bahasa Latin adalah mos, kata jamaknya adalah mores, yang berarti kebiasaan, adat. Secara etimologis, moral diartikan sebagai adat, istiadat, dan moral bisa dimaknai sebagai suatu semangat atau dorongan batin dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dilandasi nilai tertentu. Serta moralitas menurut Emil Durkheim, si bapak sosiologi modern, yaitu suatu sistem atau norma mengenai kaidah yang menentukan tingkah laku kita. Jadi moral adalah suatu ajaran atau dorongan tentang perlakuan baik buruknya mengenai suatu perbuatan, sikap, kewajiban, dan juga lain-lain. Nah, sedang moralitas ini merupakan sistem kaidah yang menentukan. Jadi kaidah ini menyatakan bagaimana kita harus bertindak pada situasi-situasi tertentu. Kita lanjutkan dengan perbedaan antara moral dan etika. Moral dan juga etika itu sebenarnya punya arti yang sama. Nah, cuman untuk pemakaiannya itu berbeda, sedikit berbeda. Nah, perbedaan keduanya itu awalnya berbeda dari asal katanya. Yang satu, yang moral itu dari Latin, sedang etika itu dari bahasa Yunani, itu etikos. Nah, untuk moral ini digunakan untuk perilaku yang sedang dinilai. Kalau etika, dia itu dilakukan dengan sistem nilai yang ada. Nah, moral ini harus dimiliki oleh seorang manusia, harusnya dimiliki. Sedangkan etika itu tidak harus, tapi lebih baik jika dia punya. Nah, untuk seseorang yang melakukan perbuatan baik itu lebih pas sandingannya atau lebih pas jika dikaitkan dengan moral dibanding etika, karena etika itu suatu studi, sedang moral itu lebih mengarah ke sifat dari manusia. Contoh etika ini layaknya mengucap salam ketika berpapasan dengan yang lain, izin terlebih dahulu ketika menjawab atau bertanya di kelas, lalu meminta maaf apabila melakukan suatu kesalahan. Nah, untuk contoh moralnya ini berbicara pelan atau halus di depan orang yang lebih tua, menundukkan kepala ketika berjalan, hingga tidak membuat keributan. Immoral dan juga moral. Jika immoral itu dikaitkan dengan suatu perilaku yang bertentangan dengan moralitas, sedangkan untuk amoral, dia itu tindakan yang tidak berhubungan dengan konteks moral, atau bisa disebut juga dengan tindakan yang netral. Nah, untuk contohnya itu seperti layaknya berjalan, duduk, dan juga sebagainya, yang tidak ada kaitannya sama sekali gitu loh dengan moral, yang netral, yang wajar-wajar saja. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan.
Mohon maaf apabila ada salah dalam tutur kata, dan apabila ada yang kurang dari presentasi, juga mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.